lights so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah kita masih memiliki kesempatan untuk belajar walaupun dengan secara daring, dan semoga dengan semangat kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya, khususnya penyakit yang merak akhir-akhir ini seperti Covid dan lain-lainnya. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita membaca doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ahrijni min zulumatil wahmi wa akrimni binuril fahm. Allahumma aftah alaina abwaab rahmatik wanshur alaina khazain ulumik birahmatika ya arhamar. Alhamdulillah rabbil alamin. Di pelajaran pertama, pelajaran akidah, kita telah membahas tentang pentingnya kita mempelajari akidah dan belajar tentang tauhid dan manfaat-manfaat mempelajari tauhid dan hukum-hukumnya. Yang kedua adalah kita mempelajari hukum akal. Apa sih hukum akal? Hukum akal adalah hukum yang ditempatkan oleh akal, baik wajib adanya, mustahil adanya, dan mungkin adanya, atau sesuatu putusan yang murni ditentukan berdasar proses mana saja, wajib, mustahil, dan mungkin. Dengan itu akal terbagi menjadi tiga, yaitu wajib, mustahil, dan mungkin. Wajib, apa yang disebut dengan wajib bagi akal? Wajib adalah sesuatu yang menurut akal harus ada dan tidak boleh tidak ada. Contohnya, seorang anak tidak boleh lebih tua daripada seorang ayah di waktu yang sama, di waktu bersamaan. Di waktu bersamaan, seorang ayah tidak boleh lebih muda daripada seorang anak. Seorang ayah kandung tidak boleh lebih muda daripada anak kandung. Itulah mengapa ayah kandung harus lebih tua daripada anak kandung. Itu menurut akal di waktu yang bersamaan. Yang kedua adalah mustahil.
Apa yang disebut dengan mustahil? Mustahil adalah sesuatu yang berarti betul-betul tidak mungkin terjadi kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Contohnya, seorang pemain baseball, dia tidak akan mungkin menggerakkan tangan dalam waktu bersamaan. Dia tidak mungkin menggerakkan tangan ke depan dan diam bersamaan. Dia tidak akan mungkin dalam kondisi dia diam dan menggerakkan tangannya. Dalam dia mendiamkan tangan dan menggerakkan tangannya, itu tidak mungkin dalam waktu bersamaan. Yang mungkin dia menggerakkan tangan setelah tangannya diam. Yang kedua adalah suatu yang jaiz, yang disebut dengan jaiz atau sesuatu yang mungkin. Apa itu jaiz? Ia bisa saja ada dan bisa juga tidak ada, tanpa konsekuensi apapun secara akal. Seperti halnya rumah, bangunan itu akan rusak 2 tahun lagi, atau bisa jadi rumah itu akan rusak atau tidak. Seperti halnya Muhammad pergi ke pasar, bisa jadi Muhammad pergi ke pasar, Muhammad tidak pergi ke pasar. Itulah yang disebut dengan jaiz, karena tidak mampu dipastikan iya dan dipastikan tidak. Itulah yang disebut dengan jaiz. Apakah ada hukum lain selain hukum akal? Ada, yaitu hukum alam. Ada hukum kebiasaan. Apa hukum alam? Hukum alam yang diambil dari kejadian alam yang terus-menerus, seperti air yang di atas turun ke bawah, api membakar, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah hukum kebiasaan. Hukum yang dihasilkan dari adat kebiasaan, seperti manusia harus berjalan harus menggunakan sepatu atau harus menggunakan sandal dan sebagainya. Adalah kebiasaan manusia dan lain sebagainya. Apa perbedaan dari ketiganya? Kalau hukum akal bersumber dari akal dan hukum alam bersumber dari alam, dari kejadian alam, dan hukum kebiasaan karena kebiasaan kalian. Dari ketiga hukum tersebut, apa hubungannya dengan pelajari tauhid? Hubungannya dengan pembahasan kita yaitu hanya berhubungan dengan hukum akal. Apa letak hubungan akal dengan pempelajaran hukum akal dengan hukum tauhid? Di mana letak hubungannya? Hubungan pelajaran tauhid dengan hukum akal, yaitu tauhid membahas tentang keberadaan Tuhan, dan untuk membuktikan adanya Tuhan kita memerlukan akal. Akal menetapkan bahwa setiap akibat pasti ada sebab. Setiap adanya suatu pasti ada yang mengadakan. Dan bisa jadi, walaupun kita mempelajari pelajaran akal, terkadang kita salah dalam berpikir. Bisa saja jika tidak memakai aturan dan ketentuan berpikir yang benar, apalagi kita selain mempunyai akal juga mempunyai hawa nafsu yang kadang-kadang dapat mengalahkan akal kita, sehingga kita akan lebih rendah daripada binatang. Oleh karena itu, akal saja kurang sempurna, maka dikuatkan dengan wahyu yang akan menuntut akal dan menjelaskan penjelasan akal. Mungkin pembelajaran sampai saat ini. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita membaca doa setelah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.